Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel kelas Jitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami. Selamat datang, selamat belajar bersama. Oke, silahkan dibantu subscribe, like, komen, dan share. Barangkali video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, untuk kali ini kami mau berbagi tutorial cara mudah memahami fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Ini sebenarnya sering banget dibutuhkan, tapi kadang teman-teman banyak yang belum paham cara penerapan fungsinya itu gimana. Jadi secara pada dasarnya VLOOKUP itu membaca data vertikal. Jadi nanti saya buatkan contohnya. Kalau VLOOKUP itu horizontal, jadi ke samping. Kalau vertikal itu ke atas bawah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita buka yang saya mau buat nanti ya, ini tabel transaksi penjualan air isi ulang, karena kami bergerak di penjualan air isi ulang, jadi data-datanya ya kami ngambilnya dari sini, lebih real datanya. Dari tabel ini kita mau isi tabel tanggal, kolom tanggal, ada kolom customer, terus banyaknya penjualan atau pembelian, terus status customer itu sebagai apa. Karena kalau di kami penjualan air isi ulang itu ada 3 harga. Pertama harga agen, terus kedua ada harga kanvas, yang ketiga ada harga end user. Bedanya apa? Kalau harga agen itu cenderung lebih murah, karena agen biasanya daftarnya harus ada pendaftaran dulu, terus minimal harus mempunyai beberapa galon dengan standar yang sudah kita tetapkan, terus minimal transaksi sekian. Sedangkan kanvas dia nggak perlu punya modal galon, dia hanya bekerja sebagai penyalur lah. Jadi kita yang sediakan produknya, mereka yang keliling kirim-kirim. Jadi harganya beda karena dia nggak membutuhkan modal banyak, tapi membutuhkan tenaga atau waktu. Terus yang ketiga ada harga end user atau harga umum. Jadi ketika customer umum mau isi ulang atau mau minta dikirimin air isi ulang, itu harganya harga end user, harga customer. Ini gambaran yang mau saya isi di tabel ini. Kemarin kita sudah pernah bahas tentang data validasi. Ini kalau kita ambil datanya, ini data customer. Kita punya agen ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agen. Kita kanvasnya ada 2, 1 dan 2. Dari status ini kita punya harga untuk agen 8.000, untuk kanvas 9.000, dan end user 10.000. Jadi setiap tingkatan itu sudah selisih 1.000. Cara gimana cara bikin VLOOKUP ini pengetahuan dasar aja ya. Kalau VLOOKUP itu data yang diambil itu data
yang naik turun. Jadi datanya turun ke bawah atau naik ke atas. Sedangkan kalau VLOOKUP itu datanya yang ke samping, bacanya ke samping. Untuk ngisi tanggal biasa, ngisi tanggal customer, karena kita mau pakai nama customer itu sebagai kunci, makanya kita harus pakai data validasi. Kemarin sudah pernah saya share caranya bikin data validasi, mungkin di video-video sebelumnya, di video cara membuat laporan keuangan sederhana, bisa dilihat teman-teman di video itu. Kita blok, terus data validasi, terus di sini klik list, terus di sini klik data ini array, terus oke. Jadi kalau diklik seketikanya akan keluar nama-nama list yang ada di tabel sheet 2 ya. Ini nama agen dan kanvas. Ini data validasi. Terus untuk memunculkan status di sini, kalau lihat data tabel ini akan kita gunakan fungsi VLOOKUP. Caranya gimana? Rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung juga VLOOKUP lookup value, atau yang mau jadi kuncinya itu tabel mana gitu. Nah, ini klik di sini, karena nanti ini nama customer yang akan menjadi kunci untuk mencari data VLOOKUP-nya. Kita klik di sini, terus titik koma, tabel array. Nah, ini tabel yang kita gunakan untuk dicari datanya. Ini buat teman-teman di sini hati-hati ya, kalau mau bikin VLOOKUP itu, karena kuncinya mau nama, itu yang diblok dari nama, jangan dari sini. Kalau dari sini dia kadang error, jadi kuncinya ditaruh di depan. Kita blok nama dan status agen. Setelah itu kita kasih klik F4 ya. Oh, ini F4 nya nggak kebaca semua. Oke, udah VLOOKUP, ulang ya. V5 kunci, terus kita blok. Nah, terus langsung klik F4. Nah, fungsinya apa? Biar nanti kalau ditarik ke bawah rumusnya, data yang dibaca itu nggak geser. Setelah itu titik koma. Nah, VLOOKUP itu akan baca kolom keberapa. Jadi ini kolom pertama yang tadi di blok nama, yang kolom kedua status. Jadi kita masukkan angka 2 karena yang dibaca kolom kedua. Setelah itu titik koma, kalian bisa pilih false atau true atau 0. Ini jika nggak ada
akan 0 atau enggak kebaca. Terus tanda kurung tutup, kita enter ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini enggak ada namanya atau enggak ada isinya, ini enggak kebaca. Nah, kita coba isi dengan nama Pak Nasuha, statusnya agen. Pak Nasuha, statusnya agen. Tinggal kita tarik aja rumusnya, klik. Nah, Pak Rahman misalnya ya, Pak Tamin, terus Pak Umum atau customer umum and user. Nah, kita maris. Terus ini karena ini transaksi penjualan misalnya ya, mana agen itu minimal transaksi 50, kita isi dengan 65, terus 70, 55, terus end user ya punya 1, agen 54, kanvas itu enggak harus 50 ya, hanya 35. Nah, untuk harga kita pakai rumus VLOOKUP. Kalau tadi rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka, kuncinya di sini yang mau dibaca itu datanya, jadi ini jadi kuncinya B5 titik koma, terus tabel yang mau dibaca datanya dari VLOOKUP, terus di F4 jangan lupa biar enggak geser, terus titik koma, kolom kedua, kalau ada kolom ketiga yang misalnya yang mau dicari datanya di sini alamat misalnya ya, tulisnya kolom ketiga, terus titik koma 0 atau false atau true. Val harusnya bagusnya pakai val ya, karena biar datanya kalau itu benar itu. Terus kurung tutup. Dan untuk harga sama dengan, nah ini pakai VLOOKUP, kurung buka, karena ini bacanya status, dia sebenarnya statusnya agen, kanvas atau user, jadi kuncinya dari sini yang mau dibaca statusnya agen, terus titik koma lagi. Ini rumusnya hampir sama, cuma bedanya ini VLOOKUP atau bacanya horizontal, terus tabelnya yang kita klik yang di sini yang bawah karena memanjang. Terus di F4, terus titik koma, terus karena ini baris kedua, kalau yang tadi kan bacanya kolom ya, kolom pertama kedua, kalau ini baris pertama baris kedua, tulis 2 titik koma 0 lagi, kurung tutup, enter. Nah, jadi harganya
harga agen itu 8.000. Oke, kita tarik rumusnya. Nah, end usernya 10.000, kanvas 9.000, kanvas 9.000, agen 8.000. Oke, saya ulangi lagi ya. Sama dengan hello up, terus kuncinya D5 ini yang menjadi kunci baca data passwordnya lah, titik koma sheet 2 tabel ini, terus titik koma yang mau dibaca baris keberapa. Jadi kalau kalian punya tabel isinya ini enggak cuma harga, mungkin minimal transaksi atau apa di sini ya, nanti jadi bacanya baris ketiga. Ini kan baris pertama, baris ini yang jadi kunci agen kanvas end usernya, terus baris kedua ini harga, terus misalnya baris ketiga minimal order dan sebagainya. Nanti nulisnya baris ketiga, terus titik koma 0 dalam kurung. Nah, setelah itu kita tinggal bikin paymentnya sama dengan quantity kali harga. Oke, 520, tarik ke bawah, bayar piutang. Piutang itu buat kontrol ini udah bayar atau belum. Payment kurangi. Sebenarnya rumus Excel itu macam-macam banget. Jadi kalau teman-teman bikin rumus Excel itu nggak harus mengikuti kadang kan tutorial itu cara-cara beda-beda ya masing-masing ya. Jadi ada yang rumusnya pakai logika itu sama, tapi rumusnya bisa beda-beda ya. Kita untuk mencari angka, misalnya 4 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Tapi untuk menemukan angka 4 itu bisa 8 bagi 2 sama dengan 4, atau 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi rumusnya itu bisa jadi setiap orang punya rumus masing-masing, tergantung kalian memahami logika itu seperti apa. Misalnya kita ini bayar ya, oh ternyata dia bayar cuma 500.000, masih piutang 20.000. Ini bayar cuma 450.000. Karena namanya usaha kadang nggak mesti sesuai yang diharapkan gitu. Jualan ya kadang ada yang piutang, ada yang belum bayar dulu dan sebagainya. Begitu ya, ini rumusnya atau caranya, barangkali teman-teman bisa dipraktekkan buat kebutuhannya masing-masing, dan semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat itu ya semoga dapat ilmu amal jariah dari hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kasih masukan kalau ada yang kurang pas atau yang masih kurang sempurna, biar kita bisa belajar bareng. Dari saya cukup sekian. Banyak salah, mohon maaf. Bila tak ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.